Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Faisal Alfarisi dari SMK Negeri 6 Malang. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh pihak PKL dari Sarastia. Untuk pertanyaan pertama, setelah kamu mencari tahu lebih dalam tentang Sarastia, apa sih yang paling membuat kamu tertarik dan yakin untuk PKL atau magang di sini? Untuk jawabannya, saya lebih tertarik untuk PKL di sini karena Sarastia tidak hanya tentang teknologi, tetapi juga mengembangkan kreativitas dan teknologi untuk masa depan. Untuk pertanyaan yang kedua, di Sarastia kita terbiasa bekerja dalam tim untuk meningkatkan kolaborasi dan mempelajari hal baru. Ini berarti kadang kita perlu mempelajari kemampuan baru untuk membantu rekan kerja kita. Bagaimana tanggapan kamu soal ini? Untuk tanggapan saya, menurut saya hal ini cukup bagus karena kita tidak hanya berfokus pada satu hal. Untuk pertanyaan yang ketiga, menurut kamu bagaimana pentingnya kita menguasai metodologi atau teknis yang relevan dengan pekerjaan yang nanti akan kita lakukan? Menurut saya ini penting karena untuk mengembangkan suatu ide dan memecah suatu masalah menjadi lebih mudah dengan adanya metode pembelajaran yang relevan. Untuk pertanyaan yang keempat, pernahkah kamu mengalami kegagalan? Jika pernah, bagaimana kamu menghadapi atau belajar dari kesalahan yang kamu buat? Untuk jawabannya, saya pernah mengalami suatu kegagalan saat mengerjakan suatu tugas. Untuk cara mengatasinya, saya terus-menerus mengulangi hal yang saya kerjakan hingga saya menemukan sesuatu yang menyebabkan pekerjaan saya itu gagal. Untuk pertanyaan selanjutnya, jika kamu diberi target untuk mencapai hasil tertentu dalam waktu terbatas, bagaimana tantangan yang cukup kompleks dan membutuhkan kolaborasi tim, adaptasi terhadap hal baru, serta penguasaan metodologi dan teknis strategis apa yang akan kamu pilih dan langkah konkret apa yang akan kamu ambil untuk mencapainya? Untuk jawabannya, yang pastinya saya tidak hanya mengandalkan pemikiran diri saya sendiri. Saya akan melakukan musyawarah untuk mencapai sebuah pencapaian pada proyek. Untuk pertanyaan yang keenam, setelah kamu mencari tahu tentang Sarastia, coba sebutkan nilai-nilai utama atau prinsip yang Sarastia pegang kuat. Seperti pondasi sebuah rumah, nilai-nilai inilah yang membuat Sarastia kokoh. Menurutmu menurutmu bagaimana sih kamu bisa menerapkan prinsip-prinsip itu dalam kegiatan PKLmu nanti? Di Sarastia ini memiliki visi misi. Untuk visinya mewujudkan dan memimpin transformasi organisasi tangguh dan adaptif melalui integrasi inovatif manusia, proses, dan teknologi di Indonesia. Untuk misinya sendiri, mengintegrasikan manusia, proses, dan teknologi, menyediakan solusi yang modular, relevan, dan berdampak nyata, mendampingi organisasi menghadapi era cuan, mengembangkan tools dan platform inovatif, dan membangun kolaborasi dan sinergi. Untuk nilai inti dari Sarastia yaitu berlandaskan pada spiritualitas dan kesadaran yang mendalam. Kami menggunakan loyalitas untuk mengubah gagasan menjadi aksi nyata yang berintegritas melalui semangat ambidexterity dan hasrat untuk keunggulan. Kami mendorong pertumbuhan transformatif dan menciptakan dampak berlanjut bagi semuanya. Dalam kegiatan PKL, saya bisa menerapkan prinsip Sarastia dengan cara 1. Bekerja dengan teman dan pembimbing untuk menciptakan sebuah kolaborasi. 2. Menggunakan teknologi dan proses kerja dengan baik agar lebih efisien. 3. Membagi ide atau solusi sederhana yang bermanfaat bagi pekerjaan. 4. Menjaga sikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab dalam sebuah tugas. 5. Belajar maksimal dan terbuka pada hal baru agar pengalaman PKL memberikan dampak positif bagi diri saya sendiri dan maupun tempat PKL. Untuk pertanyaan selanjutnya, di dunia kerja sekarang ini kadang kita dituntut buat bisa banyak hal, kadang juga harus fokus di satu bidang. Kalau diibaratkan tim sepak bola, ada tim yang bisa main banyak posisi seperti gelandang back. Ada juga yang main jago banget cuman di satu posisi seperti striker.
Nah, menurut kamu saat PKL nanti, kamu lebih tertarik untuk belajar banyak hal baru seperti biasa main di berbagai posisi, atau fokus dalam mendalami satu bidang yang paling kamu minati, jadi ahli di satu posisi? Untuk jawaban saya sendiri, saya lebih tertarik dengan hal baru karena saya bisa mendapat ilmu baru serta tidak hanya berfokus pada satu hal. Untuk pertanyaan yang nomor 8, dalam mencapai sebuah target atau tujuan, baik itu target pribadi atau target besar perusahaan, kita butuh rencana dan langkah-langkah yang jelas ya. Seperti saat ingin liburan ke suatu tempat yang jauh, kita pasti membutuhkan sebuah peta, jadwal, atau bahkan checklist biar nggak nyasar atau bisa nikmati liburannya. Nah, menurut kamu, seberapa penting kita punya rencana yang terstruktur dan cara kerja yang rapi kayak peta liburan tadi untuk memastikan target secara setia bisa tercapai? Menurut saya penting karena dengan adanya rencana yang terstruktur, kita bisa bekerja lebih rapi, lebih efisien, dan bisa meningkatkan efektivitas dan hasil yang kita dapat. Untuk nomor 9, kamu adalah bagian dari sebuah tim proyek. Tiba-tiba proyek itu mengalami keterlambatan serius karena masalah yang tak terduga. Tekanan makin besar, lalu kamu melihat anggota tim mulai merasa frustasi dan bahkan putus asa. Bagaimana kamu akan bersikap dan mengambil peran untuk menjaga semangat serta motivasi tim di situasi seperti ini? Apa langkah konkret yang akan kamu lakukan? Untuk jawaban saya sendiri, dalam situasi proyek yang terlambat, saya akan tetap tenang dan berpikir secara positif agar tidak menambah kepanikan. Saya berusaha memberi semangat kepada anggota tim yang mengingatkan tujuan bersama dan hal-hal yang sudah berhasil dicapai. Langkah konkret yang saya lakukan antara lain: 1. Mengerjakan diskusi dan mencari solusi bersama, bukan saling menyalahkan. Yang kedua, membagi ulang tugas agar lebih efisien. Dan yang ketiga, memberikan dukungan moral serta komunikasi yang terbuka dan saling menghargai. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, menurut kamu apa kepemimpinan dalam berkolaborasi itu, dan bagaimana caramu membangun hubungan kerja yang baik dengan rekan-rekan tim, terutama saat kalian harus bekerja sama yang intens untuk mencapai suatu tujuan? Untuk jawaban saya, menurut saya kepemimpinan dalam kolaborasi adalah kemampuan untuk mengarahkan, mendengarkan, dan memberi ruang kontribusi bagi semua anggota tim agar tujuan bersama tetap tercapai. Dan cara saya membangun hubungan kerja yang baik yaitu dengan komunikasi terbuka, saling menghargai, bertanggung jawab pada tugas, serta mendukung rekan ketika menghadapi kesulitan. Dengan begitu, terciptanya kerjasama yang harmonis dan fokus pada hasil kerjasama. Untuk pertanyaan yang nomor 11, setiap kali masuk lingkungan baru atau menghadapi perubahan, pasti ada momen kita harus beradaptasi dengan peran atau tanggung jawab yang belum pernah kita lakukan sebelumnya. Bisa kamu ceritakan salah satu pengalamanmu ketika harus beradaptasi dengan peran atau bertanggung jawab baru? Bagaimana kamu menghadapi dan apa yang kamu pelajari di sana? Saya pernah harus beradaptasi ketika mendapat tugas baru yang belum pernah saya kerjakan sebelumnya. Awalnya cukup sulit, tapi saya belajar secara mandiri, bertanya pada yang lebih berpengalaman, dan mencoba langsung. Dari situlah saya belajar bahwa fleksibilitas, keberanian mencoba, dan mau belajar cepat adalah kunci untuk bisa beradaptasi. Untuk pertanyaan terakhir, di era digital seperti sekarang, tren dan teknologi kan berkembang sangat cepat. Bagaimana caramu tetap update dengan informasi dan teknologi terbaru di bidang yang kamu minati atau kerjakan? Dan apakah ada contoh ketika kamu berpikir di luar kebiasaan atau out of the box untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencapainya sebuah tujuan? Untuk jawaban saya, untuk tetap update, saya membaca beberapa artikel, mengikuti pelatihan online, serta memanfaatkan media sosial.
Contoh berpikir out of the box ketika menghadapi masalah teknis, saya mencoba menggunakan aplikasi sederhana sebagai solusi alternatif seperti AI, sehingga pekerjaan tetap bisa selesai tepat waktu meski tidak dengan cara biasa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.